Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Salam kenal untuk semua rekan-rekan yang siang ini bergabung. Semoga kita semua selalu dilimpahi kesehatan dan keselamatan. Saya akan membantu menjadi moderator di dalam diskusi kita siang ini. Kita memang mencoba mengangkat dengan tema arsitektur masjid, mendefinisikan yang near definisi. Karena kita tahu bahwa ketika membahas masjid, itu rasanya seperti banyak sekali lapisan pembahasan yang terus-menerus bisa kita kuak rasanya. Kita tahu bahwa kalau dulu di masa sebelum Islam, masjid itu ditujukan untuk semua tempat yang digunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun sekarang kita bisa memahaminya sebagai sebuah bangunan ibadah bagi kaum muslim. Baik, untuk yang pertama mungkin saya sapa dulu Pak Bambang Setiabudi. Jadi Pak Bambang Setiabudi adalah dosen atau pengajar di ITB Bandung. Beliau anggota dari kelompok keahlian sejarah, teori, dan kritik arsitektur. Beliau mengambil program doktor di Toyohashi University of Technology ya Pak Ambang ya. Betul. Waktu itu, dan saya sebenarnya cukup beruntung waktu itu Pak Ambang. Jadi Pak Ambang fresh baru pulang, kemudian share tentang disertasinya. Saya masih ingat itu Pak Ambang menyampaikan penelitian sekian banyak masjid, dan itu rasanya menjadi alasan kami untuk meminta Pak Bambang untuk sharing gitu dari sisi mungkin dari aspek teoritis, beberapa kesejarahan dari apa yang sudah pernah ditinjau oleh Pak Bambang. Jadi untuk mempersingkat waktu, berikutnya saya persilakan untuk Pak Bambang mungkin untuk menyampaikan materinya, yang nanti kita langsung sambung dengan diskusi langsung. Maka Pak Bambang. Baik, saya coba share langsung ya slide-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih sekali nih atas undangannya. Ini hanyalah sebuah renungan yang sebagian mungkin saya baca-baca juga, tapi belum begitu saya coba mikan lebih banyak ini sebenarnya pikiran-pikiran saya sendiri yang memang saya dulu ya di S1, S2 juga memang topik tugas akhir atau tesis ada kaitannya selalu dengan komunitas muslim, lalu masjid juga, terus di S3 saya juga tentang mosque, tapi memang lebih ke Jawa untuk disertasinya ya. Kalau ini karena judulnya kaitannya dengan mendefinisikan yang nirdefinisi, sebetulnya nanti saya coba menggagas kembali atau merenungkan kembali sebetulnya masjid itu apa sih? Lalu kalau nanti setelah begitu, lalu bagaimana gitu? Apakah yang sekarang seperti apa? Ada mungkin yang sangat pokok, ada juga yang sangat mungkin preferensi, yang sangat individual atau mungkin lokal atau apapun itu no problem. Tapi apapun nanti bagaimana masjid itu sebaiknya yang bisa mendekatkan pada substansinya. Saya coba mulai dulu ya. Sebetulnya begini, di sejarah kan kita bisa pahami bahwa masjid itu sebetulnya dibangun tidak jauh-jauh sebelumnya. Beliau bahkan usia sekitar 52-53 tahun baru membangun masjid sebenarnya. Jadi diangkat menjadi nabi itu kan usia 40 tahun. Lalu 13 tahun di Makkah itu tidak membangun masjid. Lalu di mana mereka sholat? Sholat bisa di mana saja. Bisa di rumah mereka, bisa di rumah Arqam bin Arqam, bisa di mana aja. Tidak langsung ada satu masjid yang bisa mereka berkumpul di situ sholat bersama. Karena bahkan mereka sembunyi-sembunyi sebelumnya gitu. Maka mereka kemudian berhijrah ke Madinah di 622 itu. Hijrah itu karena tekanan di Mekah. Lalu kalau gitu yang lebih lama ada masjid nggak? Tidak ada. 13 tahun di Mekah tidak ada masjid. Kalau sholat mereka sholat, tapi apakah itu masjid? Tapi kalau masjid itu nanti nih saya sebutkan nanti di sini, sebetulnya masjid itu nanti luar biasa dia sebuah mendekati sebagai community center gitu. Jadi ini kalau kisahnya ya, bagaimana berangkat ke Madinah usia 53 tahun dan membawa pengikutnya, kemudian baru di sanalah membangun masjid. Jadi ukuran pertama 35 kali 33 kali 35 itu. Kalau kita perhatikan sebetulnya ada ruang yang dipakai untuk sholat, biasa sholat. Kemudian ada courtyard atau sahan, lalu kemudian ada sufa. Lalu ada quarter juga. Ini rumahnya Nabi, rumah istri-istri Nabi, istri beliau di sini. Jadi ini kalau menggunakan dibuat oleh Profesor Creswell itu, yang banyak semua rujukannya ya ke sini sih, walaupun sketnya berbeda-beda, tapi nggak jauh-jauh dari bentuk yang seperti ini. Jadi kelihatannya nggak ada bentuk yang lain gitu. Kalau saya perhatikan tuh, mungkin kalau ada peneliti lagi yang betul-betul menggali dulu bentuknya Masjid Nabi seperti apa, itu ya oke. Tapi mungkin sumber-sumbernya ya sampai hari ini bentuk yang walaupun bentuk yang berbeda-beda, sket berbeda-beda, tetap aja nggak jauh-jauh dari bentuk seperti ini. Nah ini sebetulnya kalau saya sebutkan, ini nanti ruang itu beliau membaginya itu ada beberapa ruang. Waktu sebelum pindah kiblat, itu kan kiblatnya ke arah utara, sebenarnya ke arah utara, ke Masjidil Aqsa.
Lalu setelah turun surat Al-Baqarah ayat 144 yang mengubah direction dari kiblat, itu berpindah dari northern ke southern. Dan itu dua-duanya itu ada tetap yang namanya nanti ada ruang yang itu zullah, disebut zullah untuk sholat, sebetulnya prayer space atau prayer room, main prayer room. Lalu kemudian ada sahan, ada courtyard, lalu kemudian ada sufa. Nah, apa itu? Nanti kita lihat itu. Ini sebetulnya masjid. Ini apa itu sebenarnya? Sufa itu sebuah shelter yang dia tuh di situ nanti bisa banyak aktivitasnya banyak sekali, terutama itu untuk orang nginap tuh, orang yang nggak punya rumah baru hijrah atau kemudian bahkan lama sekali. The most prominent yang tinggal di situ tuh misalnya Abu Hurairah, lama banget tinggal di situ, paling apa ya, karena pengen deket terus dengan Nabi itu, tinggal di situ, tidur di situ. Nah terus ada juga yang zullah yang itu dekat dengan kiblat untuk sholat biasanya. Terus ada courtyard, dan courtyard itu bagian dari masjid, Mas. Gitu. Ini yang sebetulnya nanti kita banyak yang mungkin hanya membangun zullah itu atau yang tempat untuk sholatnya saja, tetapi untuk aktivitas-aktivitas yang lainnya itu kurang terperhatikan. Gitu. Kita memang masjid agak mengecil secara fungsi, tetapi padahal secara bentuk, ornamentasi dan lain-lain nanti jadi macam-macam gitu ya, macam-macam. Nah nanti saya lebih fokus pada space ini dibanding dengan hal yang lain-lain. Karena kita bisa bicara berangkat ini sebetulnya Nabi itu apa sih sebenarnya di sini? Sebetulnya kalau kita anggap ini katakanlah 90% percaya dengan bentuk ini kan sebetulnya kalau saya sebutkan ini multi space gitu. Karena nanti memang di situ bukan hanya untuk sholat itu. Kalau sholat saja itu cukup untuk musola disebutnya. Kalau masjid itu dari kata tadi sudah sedikit sajadah yasjudu, untuk tunduk, untuk sujud dengan yang paling representasi paling apa ya, paling signifikan itu kalau ketika sampai wajah itu nempel di lantai di tanah, itu yang paling orang paling tunduk kan, orang paling itu tapi sebetulnya itu adalah sebuah perform bagaimana menunjukkan ketundukan, tapi semua aktivitas itu sebenarnya menunjukkan ketundukan gitu, dan itu tidak dibagi-bagi antara sholat dengan aktivitas yang lain, bahkan termasuk kesenian gitu. Nanti ada kisahnya kalau kita lihat begini, di sini ada qibla wall, ada cover prayer area, ini yang zullah tadi. Kemudian ada black shade area, yang ketiga ini, itu untuk sufa, untuk orang tinggal, untuk orang makan, untuk orang kalau sakit, dan segala macam. Ada open court di sini, sahan. Nah ini sempat berpindah, ini kan tadinya di sini, ini kan di sebelah kiri. Kemudian ini sebelah kanan, karena ini pindah ke sini kiblatnya. Dan ini selalu ada zulanya, selalu tempat untuk prayer room-nya. Ini kurang lebihnya, mungkin kalau sketch-sketchnya ya. Di sini kiblatnya berarti ke sana, ini adalah zulahnya, lalu sahannya, courtyard, lalu untuk tinggal, untuk segala macam. Ini bahkan diceritakan itu naik turun jumlahnya. Ada sekitar 300 sampai 400 itu Pak penghuninya di Sufa itu. Jadi kan ini sebetulnya Rasulullah SAW kalau begini melihatnya, saya melihatnya sebagai apa sih masjid itu sebetulnya kalau melihat begini? Apa sebenarnya? Itu the space. Dia tidak bicara atap juga, tidak bicara komposisi bentuk yang wah segala macam, tapi hanya bagaimana membentuk ruang yang itu didefinisikan oleh enclosure. Dan dalam enclosure itu ada space yang beragam, multi space kalau saya katakan multi space. Bukan ruang yang tunggal. Dia ruang dan dia ruangnya multi space. Kalau ruang yang tunggal itu untuk sholat saja itu cukuplah, di rumah juga bisa. Tapi di sini untuk aktivitas apa saja. Perhatikan nanti aktivitas macam-macam. Mosque kalau kita melihat dari the original conception-nya itu space defined by enclosure with very strict direction itu. Karena kiblat ganti harus ganti, berubah, bahkan bisa bertolak belakang dari northern ke southern, berubah total ikut aja gitu. Tapi karena dia strict banget. Space yang didefinisikan by enclosure with very strict direction. Kemudian related to personal boleh, communal worship oke. Bahkan memang utamanya nanti banyaknya di komunal. Karena laki-laki semua ke masjid. Bahkan yang buta, sahabat Abi Umi Maktum itu buta, itu kalau malam hari saja itu kondisi gelap, belum ada lampu-lampu, apakah ada keringanan pada saat waktu gelap gulita seperti sholat subuh nggak ke masjid itu. Tapi kemudian Nabi, apa kamu masih mendengar suara azan? Kemudian iya masih dengar. Berangkat ke masjid walaupun dengan merangkak. Itu artinya laki-laki semua ke masjid gitu. Ini yang membedakan juga nanti akan dengan coba sehari 5 kali laki-laki ke masjid. Kalau Buddha Hindu, dia tidak bicara space yang lebih besar, dia bicara sculpture.
dia bicara ikonik. Space ada niche kecil gitu, misalnya Candi Prambanan misalnya itu. Ini space-nya kecil banget, dia lebih atau ruang luarnya mungkin berkain, tapi untuk beribadah karena kan ya lebih penting itu adalah pendetanya atau apa gitu. Tapi kalau Muslim itu semuanya masuk ke dalam. Maka dari situ nggak mungkin nanti strukturnya batu. Kalau batu bagaimana membuat space yang begitu besar gitu. Kalau di kita harus ada penutupnya karena hujan dan panas terik. Nah, juga Buddhism mungkin space-nya lebih ke ya luar sampai ke sculpture besar yang bentuknya stupa misalnya gitu. Itu yang beda. Kalau Muslim itu semua harus ada, laki-laki semua harus ada. Bahkan nanti ada satu sholat yang mungkin sangat dianjurkan itu untuk di luar. Nah, itu bagaimana? Misalnya sholat Idul Fitri, Idul Adha itu. Jadi kita perlu space itu. Rasulullah saya perhatikan kalau melihat begini Rasulullah ingin membangun atau mengkonstruksi sebuah space. Sebetulnya bukan sebuah space, place, tapi multiple space itu. Carries the dynamic of a social and spatial interaction. Nanti dia bukan hanya sekedar worship untuk sholat, tapi dia untuk sujud. Sujud dalam arti tunduk. Jadi semua aktivitas apa saja yang dia berupa menjadi ibadah, dan kita tidak membedakan antara khusus dengan yang mahdo dan mahdo, karena semuanya ibadah itu bisa di masjid semua. Gitu. Social, spatial interaction, edukasi, share communities, value, meaning. Gitu. Nah, jadi what kind of space? Esensinya masjid itu space. Ya, what kind of space tapi? Apa? Space yang seperti apa? Kalau saya sebutkannya itu, a mosque itu is multiple spaces. Dia untuk prayer room, prayer area, zula, dia juga ada courtyard yang nanti boleh apa saja di situ, nanti sampai tarian perang, yang itu ada kisahnya bagaimana Siti Aisyah yang umur belasan tahun menikah dengan Nabi SAW umur 53, 54 tahun. Itu kalau zaman hari ini fakta seperti itu mungkin jadi olok-olokan. Tapi itu fakta yang luar biasa. Juga fakta perang. Rasulullah SAW mungkin hampir setiap 2 bulan, 3 bulan sekali perang setelah usia 50 tahun ke atas. Itu fakta. Dan kita kalau merujuk ke sana, sebetulnya ada hal-hal yang tidak perlu kita aneh, seperti beliau melihat tarian perang, menikmati tarian perang di courtyard-nya itu, di sahannya itu, dan Siti Aisyah ikut menikmati. Dari apa? Dari jendela, dari pintunya. Begitu kan, dagunya Siti Aisyah itu nempel di pundaknya Rasulullah SAW, agak mengintip gitu, mengintip di belakang. Itu luar biasa. Menurut saya, karena ada quarter. Terus juga fenomena yang lain, yang bagaimana Nabi waktu itikaf, karena kalau keluar dari masjid itu artinya nanti beliau harus wudhu lagi, harus bukan wudhu lagi, harus niat lagi untuk itikaf. Jadi supaya tidak batal itikafnya itu cuman melongokkan kepala beliau masuk ke satu pintu atau jendela dari rumahnya, minta disisirin sama istrinya. Itu tidak keluar dari masjidnya, tidak keluar dari masjid. Jadi itikafnya tidak batal. Itu fenomena-fenomena yang menurut saya kalau kita telusuri bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dengan di tengah para sahabat dan masjid di dalamnya itu seperti apa? Masjid yang seperti apa? Ya, seperti itu. Kalau saya balikan lagi, mosque is multiple spaces. At least 3 kind of spaces. Menurut saya, zula, sahan, sufa. Nah, yang lebih penting banget sebetulnya, part of mosque, part of masjid ini, ada sebenarnya sufa itu. Sufa di sini, coba. Boleh dibayangkan di dalam masjid ada seperti ini. Jadi ini yang di cover by palm leaves, or to provide shade. Di sini nanti ada ahlus sufah, ada banyak orang-orang yang tinggal di dalamnya. Dia unmarried muhajirin, homeless muhajirin, kemudian juga mereka ada pengajaran Al-Quran di situ, ada makan-makan di situ. Rasulullah sering mengundang makan di situ atau sharing food, sharing drinks itu di sufah. Tidur juga oke. Chat together, ngobrol-ngobrol, sharing meaning, sharing pengetahuan. Para orang-orang mereka itu kalau berbagi makanan berbagi di situ gitu. Bahkan nanti itu tadi saya sebutkan, makanya ini 300 sampai 400-an yang tinggal di situ. Jadi kalau misalnya masjid ada dormitory itu menurut saya ya itu bagus juga tuh. Jelas, tapi kita menurut saya jangan tunggal nanti, tinggal tunggal. Kalau tunggal saya sebutkan itu mungkin belum disebut masjid, itu masih bisa mirip disebut sebagai tempat sholat saja. Musola, masjid berbeda. Orang-orang yang tinggal di sufah itu nanti banyak di waktu kemudian hari mereka jadi orang-orang kaya. Jadi orang pembesar-pembesar, bahkan termasuk gubernur banyak orang dari sufah. Nah,
balik lagi ke sini, mosque dari pandangan saya, dari merujuk pada Masjid Nabawi, itu adalah multiple space with multiple function. Walaupun cuma di enclosure saja, tapi dia multiple space with multiple function. Many function, banyak banget soalnya kalau kita telusuri di dalam sejarah. A place for personal and collective prayer, religious education, political military meetings, rapat-rapat, bahas musyawarah tentang mau perang, mau strateginya seperti apa, mereka bahas di itu. Administration of justice, mereka Rasulullah SAW juga memutuskan suatu banyak perkara di dalam masjid. Itu seperti justice building gitu, di dalam itu. Accommodation for homeless and for people tadi saya sebutkan. Social and cultural activities, contohnya sharing food, drinks, military dance, termasuk ya performance di dalamnya, di courtyardnya tuh banget itu. The relief of the ills, atau kalau lagi perang sakit bisa dirawat di dalam masjid itu. Ini fungsinya banyak banget ini masjid ini jadinya tuh. Nah, kebalikan dalam masa hari ini. Jadi kalau saya sebutkan humble informal compositions, multiple space and multiple function, itu originalnya menurut saya kayak gitu. Kalau kita definisi itu adalah multiple space with multiple function, a place with multiple space and multiple function. Tapi kalau hari ini kita kompleks composition atau kompleks juga formnya, estetiknya, segala macam, materiality, it's no problem. Materiality sebenarnya semuanya juga nanti preferensi individual tuh semua. Tapi ketika kemudian hanya masuk kepada single space, satu tunggal, atau juga bahkan single atau fungsinya itu sangat menyempit, itu hari ini hanya untuk sholat saja, itu today hari ini Pak. Jadi padahal bangunannya gede banget tapi ya di dalamnya hanya sholat saja. Nah itu sebenarnya malah jadi mubazir. Itu ada penelitian di Malaysia, ada sahabat saya Profesor Nangkula, itu punya studentnya bagaimana menghitung di Kuala Lumpur sejumlah kemubaziran space karena dipakai hanya satu sofa aja, yang lainnya tuh ini berhari-hari kosong, paling hari Jumat saja. Itu ini tidak kemubaziran sebenarnya gitu, kemubaziran space itu. Jadi sebetulnya space itu mungkin khusus untuk prayer room itu nggak usah gede-gede banget, tetapi dia nanti ada ruang-ruang yang bisa dipakai sholat pada saat spasio temporal, spasio kondisional bisa pakai sholat. Tapi di luar itu bisa dipakai yang lain lagi juga, dan itu sangat kompleks gitu, bagus saja. Kalau kita lihat ya, mungkin di dalam sejarah, kalau secara formal definition-nya itu absen pasti ya. Kita dari hadis, Al-Quran, terus bentuknya harus begini-begini kagak ada. Dan normatifnya banyak, sejarah banyak bercerita. Tapi kita bagaimana nanti mendefinisikan kembali menggunakan akal kita. Membaca dari apa yang dibangun oleh Nabi itu adalah bagaimana kita arsitek meredefinisi, mereinterpretasi kembali. Nah ini saya katakan stressing itu multiple space and multiple function. Diversity itu bentuknya segala macam materiality karena masalah climate, culture itu. Nah, ini kalau di Jawa, ini main prayer room itu kalau saya sebutkan ini sama dengan Nabi sholatnya, tapi ada pendopo itu bisa juga seperti ada untuk courtyardnya sekaligus juga untuk sufahnya itu bisa, atau juga di samping kanan kirinya gitu. Itu sebetulnya cukup kompleks secara space itu. Bahkan di Cirebon itu selalu walaupun satu atap tapi di space-nya dipisah jadi dua, satu atap. Gitu. Pakai padu raksa itu tetap membagi dua, spesial bagi dua, karena satunya kalau bahasa sacred profane lebih sacred, di sini lebih profane gitu. Padahal tidak bicara itu, tapi yang satu boleh lebih multifungsi, yang satu untuk sholat. Nah, ini kalau ini preferensi saya secara individu. Dia ada locality, materiality, teknologi, nature, culture itu lebih preferensi. Itu no problem, Tapi tadi, jadi what is space? What is mosque architecture? Kalau saya boleh definisi ini pandangan saya pribadi ya, boleh jadi salah juga. A place with multiple spaces and multiple function to worship Almighty. Jadi ini space yang banyak sebenarnya, yang paling tidak 3 tadi itu, yang sudah multiple, fungsinya multiple. A place, kenapa begitu? Kalau saya katakan karena masjid itu dibangun untuk membangun komunitas. Kalau hanya untuk membangun pribadi sendiri, mungkin sholat sendiri atau mungkin pengajian di rumah-rumah bisa. Tapi membangun community, semua aspek-aspek kehidupan itu diperlukanlah masjid. Atau ini maksud saya jadi community center, that is mosque, baru kemudian mosque. Kalau place, sebuah place dia hanya single space, apalagi juga hanya single function, itu musola atau prayer room-nya aja, atau mungkin edukating Al-Quran saja misalnya, itu zulahnya, bahkan kalau nggak dipakai sholat dikunci, itu menyempit tuh, benar-benar untuk sholat. Ya, saya kira itu dari saya untuk mendefinisikan redefinisi dari pandangan saya sendiri. Terima kasih ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.